dua bangka kalau nggak mau beli. Halo Lila, ini aku, si kakek. Kakek nggak enak badan. Bisakah kau datang sekarang? Kakek, dia nggak peduli. Baginya kakek cuma orang tua miskin yang nggak bisa beli roti. Kau lihat saja nanti. Kakek? Ya ampun, kakek baik-baik saja? Dengan ada kau, aku sudah nggak apa. Lila, kenalkan ini cucuku William. Dia ganteng, umurnya 30 tahun. Calon suami yang sempurna, kan? Kakek, apa aku boleh berpendapat? Nggak boleh. Aku sungguh tersanjung, tapi aku sudah bilang aku belum mau nikah. Nah, kakek sudah dengar? Ayo pergi. Lila, apa kau takut kami bakal jahat padamu setelah kau jadi keluarga? Kakek janji akan memberimu 3 rumah mewah dan 16 triliun. Berikan aku buku ceknya. Enggak. Buku cek apaan? Maaf, apa namamu Lila? Ih. Kakekku kena Alzheimer. Dia suka pura-pura jadi orang kaya. Nggak apa-apa. Semua orang juga pengen jadi kaya. Kenyataannya aku gak punya mobil, gak punya rumah, bahkan kerjaanku juga gak tetap. Jadi bagimu aku pasti terlihat seperti pecundang. Enggak, sama sekali enggak. Maaf. Aku angkat telepon dulu ya. Halo, Ibu. Pura-pura miskin. Siapa yang kau bilang kena Alzheimer? Terima kasih, Lila. Tanpa bantuanmu, panti asuhan tempat kau dibesarkan pasti sudah ditutup. Iya. Aku sedang kerja mati-matian demi kalian. Kami butuh 3,2 miliar. 3,2 miliar? Astaga. Iya, oke. Kakek, lihat deh. Cewek miskin itu terlilit utang. Gimana kalau dia sengaja tabrak kakek karena dia tahu siapa kakek itu? Oh, sejak kejadian itu, kau selalu merasa semua orang itu matre. Tapi instingku nggak pernah salah. Lila itu orang yang baik. Kalau kau sampai melepasnya, jangan harap bisa dapat warisanku. Aku ada urusan. Nanti aku telepon lagi. Oke, dadah. Sekarang kau sudah tahu kondisiku. Jadi kalau kita nikah, hidupmu bakal susah banget. Kau pasti gak mau kan? Sebenarnya aku nggak masalah. Oh, serius? Iya, tapi ada satu syarat. Apa aku bisa pinjam 3,2 miliar sebagai mahar? Akhirnya wajah aslinya kelihatan. Nggak masalah, akan kusuruh akuntanku transfer sekarang juga. Terima kasih, aku sangat bersyukur. Aku janji akan kembalikan semua uang itu. Kembalikan? Nggak perlu seperti itu. Sekarang kita keluarga. Gimana kalau kita langsung resmikan hari ini juga? Wow, dalam 2 jam aku berhasil nikah dengan orang asing. Hebat sekali. Kalian berdua tampak cocok. Kakek Charles. Ya, kau harus baik pada Lila. Kalau enggak, aku nggak akan maafin kau. Oke, kakek. Akan kujaga dia. Iya, kakek. Kami pasti akur. Aku mau pulang untuk kabari hal ini pada ibumu dan nenekmu. Oke, dadah. Dengar ya. Jangan salah paham. Aku lakukan ini agar kakek senang. Ngerti? Beri aku nomor. Apa? Kita sudah nikah, kan? Jadi aku tentu harus punya nomor istriku.
Aku akan mencarimu setiap mau menemui kakekku. Oke, Tunggu, apalagi? Aku sudah miskin, gak ada lagi yang bisa kuberi padamu. aku mau bicara padamu. Tentang apa? Tentang 3,2 miliar yang aku pinjam. Kau beri surat utang ini? Aku tahu pernikahan ini cuma agak kakek senang, tapi keuanganmu juga nggak bagus. Oke, tapi kau juga belum tentu bisa kembalikan uang itu. Enggak, aku akan bayar. Aku baru saja dapat panggilan wawancara kerja. Aku janji akan kembalikan semuanya. Apa aku salah menilai dia? Bos, bos. Orang ini ngapain lagi? Wow, dari dekat dia lumayan ganteng juga. Ah, maaf. Hmm, aku mau wawancara kerja. Oh, iya. Ya, silakan pergi. Jaga ini baik-baik. Bos, kau sudah nikah? Pria lajang paling diminati di Amerika akhirnya menikah. Siapa cewek yang beruntung ini? Ini cuma agar kakekku senang. Aku bahkan gak gitu kenal dia. Tapi ingat, kau nggak boleh beritahu dia identitas asliku. Siap, bos. Sudah waktunya. Antar aku ke Evo Design. Itu perusahaan desain yang baru kau akuisisikan. Mereka sedang adakan acara perekrutan besar-besaran hari ini. Hai, Hmm. Ini cuma perusahaan desain kecil. Kenapa ada banyak yang daftar? Kau belum dengar? Evo baru saja diakuisisi oleh grup KS. Makanya banyak orang datang ke sini. Grup KS, perusahaan terbesar di negara ini. Tentu saja. Aku juga dengar CEO-nya adalah seorang jenius bisnis. Dalam 2 tahun saja harga saham perusahaannya naik berkali-kali lipat. Apalagi CEO-nya misterius banget. Hanya eksekutif papan atas saja yang pernah bertemu dengannya. Semua orang pengen nikah dengannya. Apa kau juga datang untuk kejar CEO itu? Enggak. Aku sudah nikah. Bagus. Berarti sainganku berkurang 1. Aku cuma butuh kerjaan ini untuk bayar utang pada William. Siapa nama CEO-nya? Astaga, kau benar-benar gak tahu ya? Namanya Lila Hart. Di sini. Apa Anda mau aku perkenalkan diri? Enggak, kita tunggu kandidat lain dulu. Kau diam saja dulu. Hei, Nona Camilla Smith kan? Aku sudah bicara dengan pamanmu. Senang bertemu denganmu. Silahkan duduk. Kau mulailah. Hai, namaku Lila Hart. Aku lulusan Institut Desain dan Merchandising Fashion, jurusan desain perhiasan. Maaf, apa kau benar, Lila? Si miskin yang terkenal dari kampus? Dulu dia bahkan bayar kuliah dengan memungut sampah. Dan dia bisa terima pekerjaan apa? Kurasa keuanganku nggak ada hubungan dengan wawancara ini. Tentu ada. Ini tentang pengalaman yang tepat. Apa pekerjaan terakhirmu? Pekerjaan terakhirku. Kurir. Kurir? Beraninya kau datang ke sini. Dengarnya, Evo itu butuh desain, bukan pembersih.
Beraninya kau mengira bahwa kita mau rekrut orang sepertimu. Pertama, aku nggak pernah biarin kesusahan itu menakutkanku. Aku nggak pernah menyerah pada profesi dan hobiku. Tolong lihat dulu hasil karyaku sebelum menilai. Emang karya apa yang bisa dihasilkan seorang kurir? Oh, ayo kita lihat. Terima kasih. Aku sudah bayar mahal untuk membeli karya terbaik mahasiswa lain di negeri. Dia nggak mungkin bisa menang. Ini sama persis. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia pasti jiplak punya. Itu bohong. Itu hasil karyaku. Aku bahkan pernah menang penghargaan di kampus dengan karya itu. Dari mana kau dapat itu? Ternyata itu miliknya. Sial. Ini karyaku saat aku baru mulai kuliah. Oh ya? Kalau gitu jelasin konsepnya. Ceritakan pada kami. Itu sudah lama banget. Gimana mungkin aku masih ingat hal seperti itu? Kau nggak ingat? Atau nggak tahu? Kau! Sudah cukup. Aku sudah dengar semuanya. Pamannya Camilla adalah dewan direksi grup KS, sedangkan Lila ini bukan siapa-siapa. Camilla berasal dari keluarga kaya. Dia pernah kerja di Eropa dan dia punya bukti. Sementara kau cuma amatir. Gimana mungkin aku lebih pilih kau daripada dia? Ya, punya uang belum tentu punya talenta. Camilla adalah contohnya. Kita lihat siapa yang bohong. Silakan hubungi Dewan Kampus. Kalau kau berani. Berani? Fiona, emang ini perlu untuk menghubungi kampus? Saja. Lila, di dunia desain, plagiat itu tak bisa ditoleransi. Jadi, mau pergi salinan murahan. Dan pergi dari sini. Kenapa di luar ribut banget? Dua kandidat kumpulkan hasil karya yang sama persis. Jadi apa keputusannya? Mereka bilang inilah yang palsu. Gak mungkin. Yang ini jelas lebih detail dan punya konsep yang jelas. Sementara yang ini lebih berantakan dan penuh kesalahan perhitungan. Tampaknya Evo lumayan berantakan. Hari ini kita bereskan. Ini keterlaluan. Aku juga nggak mau kerja di sini. Jadi, wow, kau dapat kesempatan wawancara. Ini puncak karirmu. Minggir. Ngapain kau di sini? CEO sudah datang. Kau CEO itu